Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah menguasai subuh. Dia yang telah menghidupkan kita dari sesaat kita mati dengan kalimat bahwasanya kita mesti syukur, bahwasanya kita mesti banyak merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua manusia yang berhak untuk dipertemukan Ramadan tahun ini terlaksana, tapi kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Para salafus saleh, orang-orang di zaman generasi emas, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, beliau-beliau kalau mengharapkan untuk bertemu Ramadan, munajat sampai sittata asyhur, 6 bulan lamanya supaya dipertemukan Ramadan. Dan alhamdulillah, ketika banyak orang soleh, banyak orang alam meminta untuk dipertemukan Ramadan dengan waktu yang begitu lama, pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Kalau banyak orang pintar, banyak orang benar, banyak orang alim, banyak orang soleh mengejar sesuatu, sudah pasti itu mahal harganya. Lalu apa yang menjadi mahalnya di bulan Ramadan ini, saudara? Seperti disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu a'malu bani Adam yudha'aful hasanah asruhu amsalha ila 700 dhifin. Yang pertama, tiap amal anak Adam yang dilakukan, yang mereka amalkan di bulan Ramadan, oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hasanatnya dilipat gandakan 10. Amsalha, 10-nya semisal amsalha ila 700 dhifin, semisal dengan 700 lipat. Ternyata ini salah satu nilai keistimewaan yang dikejar oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang benar, oleh orang-orang alim, oleh orang-orang soleh. Bukan hanya itu, pahala yang dilimpahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Illa sawma, Allah berfirman, illa sawma, kecuali ibadah puasa. Wa innahu li min wa innahu li wa ana min ajbi. Dan aku, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Ini poin kedua yang menjadi nilai plus bulan Ramadan ini. Sudah setiap amal yang kita kerjakan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian puasa ini Allah katakan fa innahu, puasa hamba-hamba itu untukku. Jadi saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa puasa ini untukku? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa amal haji kita
bahkan pahala sholat kita, pahala sedekah kita itu bisa menjadi kafarat, bayar tebusan, bayar utang atas orang-orang yang kita zalimi. Tapi tidak dengan ibadah puasa. Kalau Nabi sampaikan kullu amal ibni adam lahu kafaratun la sawma fa innahu li wa ana ajzihi. Jadi setiap amal anak Adam lalu baginya itu bisa menjadi kafaratun, bisa menjadi kafarah, yaitu denda untuk bayar orang yang kita zalimi, kecuali puasa itu. Ini sebabnya orang punya alasan, atau Nabi sampaikan orang berpuasa punya kebahagiaan. Di antara kebahagiaan bisa ini farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia pertama ketika kita buka puasa. Bahagia kedua ketika kita nanti liqa'i rabbi, berjumpa dengan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Ini kebahagiaan. Kenapa bahagia? Saudara, bagaimana nggak bahagia? Kita berjumpa dengan Allah beserta siap untuk menerima yang Allah janjikan, wa ana ajzihi, aku yang akan membalas pahala orang berpuasa itu. Besarnya balasan Allah yang Allah berikan langsung kepada hamba-hambanya para ahli shaum, tentu tidak akan ada yang bisa memperkirakannya. Selain shaum ada sampai dilipatkan 700 kali lipat, apalagi ini Allah yang menjadikan puasa ini untukku, kata Allah, dan tidak Allah yang akan membalasnya. Orang dalam ilmu tauhid pasti akan bertanya, katanya Allah itu gak butuh apa-apa dari kita. Kan begitu pertanyaan saudara. Lalu gimana maksud ini hadis? Saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah, wa fa innahu li, bukan berarti memang Allah butuh puasanya kita. Allah sayang kepada kita. Siapa yang bisa menyelamatkan pahala-pahala hamba yang sudah dikerjakan? Kalau haji kita pahalanya bisa menjadi kafarat, sholat kita pahalanya bisa menjadi kafarat, sedekah kita bisa habis karena kafarat. Jadi gini saudara, orang rajin sholat, rajin ibadah banyak. Orang rajin sedekah, tapi rajin juga riya. Orang kayaknya soleh tapi senang salah. Orang kayaknya baik tapi senang banget benci orang, ngajak orang untuk fitnah, untuk namimah, untuk ghibah. Senang benci, senang dendam, senang bermusuhan. Orang gak salah kita salah-salahin, orang benar kita anggap salah, orang pengkhianat kita anggap amanah. Seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sayati 'alan nas sanawatul khadda'a yusaddaqu fiha al-qadid wa yukadzdzab fiha as-sadiq wa yutaman fiha al-kha'in wa yukhawwalu fiha al-'adil wa yantiqu fiha al-waybidah. Sahabat bertanya, "Qila wa ma al-waybidah ya Rasul?" Qala rajulu kitabihi fi amril ammah. Nih penyakit-penyakitnya. Ini yang membuat pahala-pahala kita menjadi kafarat, menjadi penebus. Orang yang kita zalim, yang kita fitnah, yang kita aniaya, mereka nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala minta pengadilan di hadapan Allah bahwa simpulan telah mendolimi saya, telah memfitnah saya, telah membuli saya dari belakang, telah menghancurkan karir saya. Hadir dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buat kita tebus? Keburukan orang yang kita zalimi diambil, ditambahkan ke kita. Kebaikan kita dibayar buat orang yang kita zalimi. Pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, pahala-pahala yang lain menjadi habis. Siapa orang yang bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa amal yang kosong, membawa hutang, banyak kafarat yang harus kita bayar, tapi tidak dengan puasa tadi. Puasa
Makanya orang yang puasa bahagia saat liqa'i Rabbi, saat berjumpa dengan Tuhannya. Ada, sudah pasti pahalanya utuh, aman, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tidak bisa dijadikan kafarat adalah pahala orang yang puasa. Khusus puasanya, ingat-ingat. Karena di situ illa shauma, kecuali puasa. Kalau sedekah takjilnya, sholat malamnya kita, wallahu a'lam, puasanya ini punya alasan apa hingga Allah Subhanahu wa taala demikian mengamankan pahala puasa hamba-hambanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena Allah suka saat orang puasa itu hambanya itu menahan hawa nafsunya, meninggalkan makan, meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan makan. Itu adalah sifat dia Allah Azza wa Jalla. Ini Allah suka. Jadi kalau puasa ini benar-benar kita perjuangkan, saudara. Kita jaga betul-betul. Jangan sampai nanti dikalahkan dengan gemuruhnya Lebaran, gemuruhnya THR, gemuruhnya mudik. Itu semua perlu. Tapi akan kita raih silaturahim kita, kunjungan kita ke orang tua, ke saudara, ke kampung halaman. Setelah ini sukses, setelah puasa ini benar-benar kita raih dengan cara yang maksimal. Jangan sampai segala sesuatunya, jangan sampai merusak. Kewajiban kerja harus dikerjakan dengan catatannya, dengan tidak merusak puasa kita. Silakan mereka yang ke kantor, silakan mereka yang beraktivitas di pasar, mereka yang bisnis segala macam, mereka yang tani, mereka yang dagang, silakan semuanya. Catatannya, jangan sampai merusak ibadah puasa kita. Keuntungan besar seperti apapun dari kantor kita, dari dagang kita, dari hasil tani kita, Allah tidak menjamin kalau itu utuh. Allah tidak ada jaminannya kalau itu tersimpan dengan utuh. Namun jaminan Allah hanya illa shauma, hanya puasa kita yang Allah simpan. Ibadah puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam arti karena Allah sayang, rahman rahimnya Allah kepada kita hambanya, karena mau mencegah hawa nafsunya, dan hambanya mau untuk meninggalkan makan sekalipun cuma beberapa waktu. Allah demen seperti ini. Senang Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur wa ana ajzihi, balasan yang nanti Allah berikan kepada ahlus sunnah. Saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, selain kebahagiaan yang didapat oleh hamba-hamba yang berpuasa, maka orang yang berpuasa ini memiliki kedudukan yang tinggi. Bau mulut orang-orang yang berpuasa, siapa yang bisa menghilangkan ketika kita puasa? Disingkat kayak apa bersihnya? Namanya orang lapar, hawa busuk yang menyembur dari lambung perut kita tidak bisa dipungkiri. Namun mereka senang melakukan, terus mereka tetap berpuasa. Ternyata mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Innallahi birrihil misk. Di sisi Allah, bau mulut orang-orang tersebut adalah lebih harum
lebih harum dibanding dengan minyak kasturi. Ini hakikat, bicaranya hakikatnya orang puasa. Saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya di saat puasa ini saudara, karena kita tahu secara fisik mulut kita sedang tidak bagus, rasa bau. Oleh karena kita tahu diri. Caranya tahu diri, kurangi ngobrol yang sia-sia. Gambaran bau mulut lebih wangi daripada minyak kasturi. Itulah gambaran orang-orang yang bisa mengendalikan mulut. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang tidak banyak ngomong, lebih-lebih omongan yang sia-sia. Gak usah ngomong kalau gak ada guna. Apalagi di bulan Ramadan, takutnya kalau ukurannya nanti puasanya ahli sufi, udah habis dah. Kalau secara syariat kita puasa batalnya, kalau senggama batal, bahkan minum lewat lubang yang biasa batal. Tapi batalnya puasa di mata orang-orang sufi, ngomongin orang gibah udah langsung batal. Bahkan bukan hanya batal puasa, tapi termasuk batal syahadat. Ngeri tingkatannya, sanksinya ngeri. Kalau kadang-kadang kelasnya kita, kelasnya orang syariat biasa, riba nggak terasa, namimah nggak terasa, fitnah nggak terasa, menjadi orang tidak terasa. Kita anggap aman puasa. Tapi coba kita lihat puasanya orang-orang yang lebih hati-hati. Orang-orang tasawuf lebih hati-hati daripada kita. Ghibahnya membatalkan puasa. Kalau kita ghibah, baru masuk membatalkan pahala puasa. Tapi kalau ahli tasawuf sudah batal, jangankan pahalanya, pekerjaannya atau puasa itu sudah menjadi rusak. Saudara kaum muslimin, dari kalau kita menginginkan bau mulut yang haram di sisi Allah nanti, maka artinya orang-orang yang bisa menjaga ucapan, tidaklah bicara melainkan yang bermanfaat, melainkan yang membawa maslahat yang baik. Tidak bicara kalau tidak ada guna. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Oleh karena di bulan Ramadan ini banyak-banyakin istighfar. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu maghfirah yang luas. Jangan khawatir, jangan ciut hati, jangan kecil hati. Sebesar apapun dosa kita, ingat ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Di bulan inilah saatnya. Jangan sampai kita gak khatam Quran, terutama bagi orang-orang sudah bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita berpisah dengan Ramadan tanpa menghatamkan Quran. Jangan sampai. Bagaimanapun beratnya kita, bagaimanapun sibuknya kita, di sela-sela kesibukan, Al-Quran adalah kita utamakan untuk bisa kita hatamkan secara bacaan. Syukur-syukur kita hatamkan secara terjemah, dan baca ayatnya kita hatamkan juga terjemahnya. Cukup dibaca begitu saja, itu menjadi hal yang sangat luar biasa, atau menjadikan nilai lebih, nilai plus bagi kita. Saudara kaum muslim, para ulama mengajarkan kita di bulan-bulan seperti ini, banyakin kita lafazkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Banyakin. Nyadar kalau kita ini lemah, nyadar kalau kita ini banyak kesalahan, kekhilafan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memaafkan, Zat yang Maha mengampuni atas segala hilaf dan dosa kita. Saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah.
Ini hari Jumat, masih banyak orang beraktivitas, kantoran masuk, semua orang berkegiatan, maka tidak bisa lebih daripada saat ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan singkat kita, dan Allah pertemukan kita dalam keadaan saling memberikan doa di antara kita, dan Allah berikan sehat walafiat, dan kita menyelesaikan ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, hingga kelak di hadapan Allah benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Terima kasih, mohon maaf, Allah wa'fiq bil aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan 'alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina innama yubayyi'una Allah yadullahi wa bainihi wa man nakasa innama yanqusu 'ala nafsi faman awfa ma'ahada alayhi wasbihi ajran 'azima. Allahumma innaka karim tuhibbu afdali ya karim. Allahumma ya Allah rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.